Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Cosmic Lord akhirnya bertindak sebagai pemimpin aliansi Skyborder. Eksploitasinya mencakup banyak pertempuran dengan tokoh-tokoh yang tak bertanding. Namun, pencapaian paling menonjol dalam hidupnya adalah mengumpulkan banyak sekte untuk mengalahkan Doom God Vien. Pada periode tertentu, jurang tak berdasar yang dikenal sebagai Doom melahirkan dewa iblis yang tak terkalahkan. Dia tidak meninggalkan apapun kecuali kesedihan dan kesedihan di sepanjang perjalanannya. Bahkan para raksasa pun tak dapat lolos dari nasib ini. Lion's Roar, Divine Dragon, Puresun, dan banyak lainnya menderita serangan. Mereka kesulitan menghadapi penyergapan terus-menerus. Garis keturunan terkuat pada masa itu, Peacock Forest, telah diruntuhkan. Ini adalah garis keturunan Trin yang dimulai oleh seorang Dao Lord Trin. Leluhur pohon juga ada di sana, ia juga memiliki yang baru selama generasi terakhirnya. Perlu diingat bahwa pohon leluhur sebanding dengan Dao Lord atau bahkan lebih hebat. Oleh karena itu, hutan merak tidak jauh dari masa keemasannya. Tanah itu memiliki banyak pohon yang menjulang tinggi. Para leluhurnya telah menanamkan sumber daya dan fondasi yang sangat besar ke dalam bumi. Sayangnya, kota itu tumbang akibat serangan terus-menerus dari Doom. Semua pohon tumbang termasuk pohon leluhurnya. Kehancurannya mengejutkan dan menimbulkan ketakutan di dunia. Malapetaka tidak berhenti di situ. Satu demi satu master top tumbang dari para raksasa. Misalnya, putra Myriad Eye Dao Lord, Golden Dragon Tyrant, tewas dalam pertempuran. Lion's Roar kehilangan 6 Lion Monarch-nya. Puresun kehilangan Dewa Pedang. Penduduk Skyborder hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Banyak sekte bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, siap meninggalkan tanah leluhur mereka demi bertahan hidup. Tepat pada waktunya, sang dewa sejati yang penyendiri di bawah pimpinan kosmik tiba-tiba muncul entah dari mana dan memberikan Doom rasa obatnya sendiri. Karena mereka telah pulih selama berabad-abad, True Immortal menjadi janji sebelumnya, tampak seperti garis keturunan nomor 1 yang menggantikan Peacock Forest yang runtuh. Sayangnya, pasukan mereka yang telah bangkit kembali masih belum dapat menghentikan Doom, dan hanya berhasil menyelesaikan penaklukannya yang berdarah. Cosmic Lord kemudian melakukan perjalanan jauh dan luas untuk bernegosiasi dengan raksasa lainnya. Mereka membentuk barisan untuk mengalahkan Doom, tanpa menahan apapun. Para leluhur bekerja sama menyusun strategi pertempuran yang cerdik, dan akhirnya menang. Doom menyebabkan luka-luka dalam setiap pertempuran dan terpaksa kembali ke jurang. Akhirnya, Cosmic Lord dan leluhur kuno tak terpecahkan lainnya melancarkan beberapa serangan, yang berpuncak pada satu pukulan terakhir dari Cosmic Lord untuk menyalipkan Doom di tempat kelahirannya. Sejak saat itu, Cosmic Lord menjadi terkenal di seluruh dunia. Kemenangan yang menentukan pemberian gelar, penguasaan atas segala sesuatu. Orang-orang mulai melupakan nama aslinya setelah itu. Selain itu, True Immortal kembali aktif dan dikenal oleh para raksasa lainnya. Hal itu berakhir tersingkir yang dipaksakan dan Cosmic Lord pun diakui atas kontribusinya. Dialah satu-satunya orang yang berhasil menyatukan dunia dan mempengaruhi raksasa lainnya. Oleh karena itu, mereka semua memberi spanduk dengan lambang mereka terukir karena mereka mengira sebagai pemimpin yang bersatu. Seiring berjalannya waktu, ia semakin jarang muncul sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Generasi mendatang menganggap kematian sebagai hal yang wajar. Tak seorang pun mengira bahwa Cosmic Lord dan panji-panjinya akan muncul sekali lagi. Kemuliaan dan kehormatan ini hanya miliknya. Betapa mulianya, kata seorang pemuda. Apakah raksasa-raksasa itu bekerja sama lagi? Seorang pakar berspekulasi. Seorang tokoh besar mengangguk, orang lain mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membentuk lingkungan ini, tetapi penguasa kosmik memenuhi syarat. Tidak ada yang tidak setuju karena preseden historis. Diskusi muncul di mana-mana terkait kemunculannya. Beberapa orang merasa ingin menyerah karena aliansi antara raksasa-raksasa ini berarti bahwa persaingan telah berakhir bagi semua orang. Di tengah semua ini, Li Qiye memasuki Worldbreaker bersama Tao dan Jian Ming. Tujuan tinju ini, Jian Ming menjadi gelisah karenanya. Sejak kapan kamu begitu takut mati? Buah zakarmu mungkin mengecil setelah menikah,
tidak ingin mati karena kau memiliki wanita cantik yang menunggumu di rumah. Pepatah lama itu benar, senyum wanita cantik akan membawa kematian bagi pahlawan. Tentu saja, kau lebih seperti anjing daripada pahlawan, tapi itu masih berlaku di sini. Kata Tao itu dengan nada meremehkan. Seolah-olah kamu tidak takut mati. Mudah sekali bicara besar, Jian Ming membalas dengan menghina. Di sini, kita menjadi budak asli, bukan mati. Malah, ini surga bagi mereka yang ingin hidup lebih lama karena Wordbreaker bisa mengabulkannya. Sang penganut Tao tersenyum. Kedengarannya kau ingin menjadi salah satunya, kata Jian Ming. Jika Wordbreaker ingin melakukan itu, jangan melarikan diri. Sang penganut Tao mengangkat bahu. Ini memang benar. Kehendak Wordbreaker hampir tidak bisa dihindari saat seseorang berada di dalam wilayahnya. Hanya satu orang yang berhasil lolos dari cengkeramannya, murid dari Blaze Dao Lord. Jangan khawatir dan ikuti saja aku sambil fokus. Perubahan tidak akan terjadi. Li Qiye tersenyum. Hal ini membuat keduanya menghela nafas lega. Bohong jika mengaku tidak takut saat berjalan di tanah ini. Ketiganya melakukan perjalanan melintasi Wordbreaker. Begitu mereka melihat sebuah danau, Li Qiye tiba-tiba berhenti. Seorang lelaki tua terlihat sedang memancing di atas perahu yang berlabuh di tengah danau. Topi dan jubahnya terbuat dari jerami. Jian Ming dan Daois merasa ini agak aneh. Siapa yang akan memancing di Wordbreaker? Para petani yang ingin memperluas wawasan atau mencari harta karun akan selalu terburu-buru, melintasi dengan kecepatan tinggi. Waktu adalah hal terpenting. Jadi, tidak ada yang melakukan kegiatan rekreasi seperti memancing di sini. Apa yang sedang dia lakukan? Gumam Jian Ming. Dia jelas merupakan seseorang yang istimewa, bukan hanya seorang pemancing. Sang penganut Tao berbisik dan kemudian melirik Li Qiye. Keduanya merasa bahwa lelaki tua itu sepertinya sedang menunggu Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan menuju ke danau. Begitu Li Qiye semakin dekat, lelaki tua itu berbalik dan membungkuk, memberi isyarat agar Li Qiye naik. Keduanya akhirnya dapat melihat dengan jelas lelaki tua itu, tampan, penuh semangat, dan mulia bagaikan pohon pinus yang tumbuh di tebing, tidak takut angin dan hujan. Dia memiliki ketenangan yang unik, ketenangan yang hanya dapat dilihat oleh seseorang yang telah mengalami banyak cobaan yang berbahaya. Saat ini, bahkan langit yang runtuh tidak dapat mempengaruhinya. Tuan, zaman memang berubah jika Anda ada di sini, kata lelaki tua itu. Jika benar-benar akurat, keahliannya sangat hebat. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu mengeluarkan labu anggur dari saku dadanya dan tersenyum, masih amatir. Niat tinju di sini tidak ada habisnya dan ada di mana-mana. Setelah berkata demikian, dia menawarkannya kepada Li Qiye. Tidak ada makanan lezat di tempat terpencil ini jadi saya membuat anggur sendiri. Jika Anda berkenan, Tuan. Li Qiye membuka labu itu dan aromanya yang kuat saja sudah membuat keduanya meneteskan air liur. Mereka memasuki kondisi pikiran yang aneh, seolah-olah akan melayang di angkasa dan mendengarkan suara-suara dunia. Hal itu mempengaruhi hati dan jiwa mereka. Anggur yang benar-benar enak. Li Qiye menyesapnya dan wajahnya berseri-seri. Barang-barang terbaik di Wordbreaker hanyalah produk dari tanah yang belum diolah, terima kasih atas kebaikanmu. Ucap lelaki tua itu. Memfermentasi biji-bijian ilahi 7 putaran dianggap mewah di tempat manapun. Jawab Li Qiye, kau memang abadi di dunia fana. Lelaki tua itu menjadi sentimental, mengetahui semuanya hanya setelah satu teguk. Li Qiye minum lagi sementara keduanya menelan ludah mereka berulang kali, tidak berani meminta Li Qiye untuk berbagi. Li Qiye menyesapnya untuk ketiga kalinya sebelum melemparkan labu itu kepada Jian Ming, yang menjadi bersemangat dan meneguknya dalam-dalam. Bocah, kamu minum terlalu cepat, tolong sisakan sedikit untukku. Sang penganut Tao menjadi cemas karena Jian Ming terus minum. Jian Ming minum beberapa teguk lalu dengan berat hati melemparkannya kepada Sang Tao. Apakah kamu menunggu di sini hanya untuk menawariku minuman? Li Qiye mengabaikan mereka berdua dan bertanya pada lelaki tua itu. Anggur yang sederhana ini tidak akan memuaskan selera Anda yang canggih. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal, Tuan. Lelaki tua itu mengguncang. Saya mungkin tidak bisa menjawab. Li Qiye berkata, setiap orang memiliki jalan dan dao mereka sendiri. Seorang pemandu hanya bisa memberi arahan, bukan melakukan perjalanan itu sendiri. Benar, orang tua itu mengangguk. Apakah kamu sudah berpikir untuk kembali? Tanya Li Qiye.
Kembali, lelaki tua itu menatap cakrawala, dunia di luar Wordbreaker tempat kejadian dan emosi kehidupan tak pernah berhenti sedetik pun. Ia menjadi emosional sesaat sebelum menjadi tenang. Suara hiruk-pikuk yang hanya akan mengganggu setelah lama tinggal. Lelaki tua itu tersenyum. Begitulah adanya. Li Qiye tersenyum, jiwa fana terus-menerus mengganggu dan mempengaruhi banyak hal. Masuklah ke dalamnya dan jadilah tak tergoyahkan seperti batu besar di sungai, tak bergerak melawan arus. Jelaskan, kata lelaki tua itu. Batu besar itu hanyalah orang yang lewat, hanya di sini untuk mengamati dasar-dasar yang fana. Arus listrik berfungsi sebagai alat pemoles bagi hati, yang memungkinkan seseorang pada akhirnya menjadi iblis atau abadi. Kata Li Qiye. Jadi ya, lelaki tua itu dengan hati-hati menyusun dan menerapkannya pada dao miliknya sendiri. Saya telah merasakan hangat dan dinginnya dunia. Komentarnya akhirnya. Lalu apakah kamu menemukan apa yang kamu cari? Li Qiye tersenyum. Itulah yang ingin aku tanyakan padamu, kata lelaki tua itu. Kalau begitu, aku tidak punya solusi untukmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kegiatan setiap orang berbeda-beda dan berubah seiring waktu. Hanya sedikit yang bisa menjelaskannya. Ah, hati Dao. Orang tua itu mengerti. Benar, Li Qiye mengangguk. Jika itu daerah sekitar, maka saya tidak perlu mengejarnya. Lelaki tua itu melihat ke sekeliling. Satu-satunya yang mengikatmu di sini adalah dao umur panjangmu, tidak ada yang lain. Kata Li Qiye. Anda benar, Tuan. Orang tua itu setuju. Ia terdiam sejenak lalu bertanya, mengapa kita ada? Untuk orang lain atau untuk Tao? Katakan saja padaku. Li Qiye menatapnya. Saya tidak tahu. Lelaki tua itu menjelaskan, saya pernah membayangkan sebelumnya dan penjelasannya adalah keduanya. Dao akan selalu menjadi Dao, penduduknya tidak penting. Jika tidak ada seorang pun di dunia, maka akan tetap sama. Itulah sebabnya orang mengatakan bahwa Dao tidak memiliki emosi. Kata Li Qiye. Bagaimana dengan orang-orang? Orang tua itu memahami pernyataan itu sebelum bertanya lagi. Sulit untuk menjawabnya. Apakah kamu hidup demi semua orang atau hanya beberapa orang, mungkin satu orang saja? Li Qiye mendengus. Berapa banyak yang peduli dengan dunia? Orang tua itu berkata, untuk beberapa. Bagi seorang penjelajah jalan, yang pertama adalah pilihan yang lebih baik. Itu hanya angka yang bisa ditebak, aturannya longgar dan kedalamannya bisa dicapai dengan lebih mudah. Li Qiye berkata, namun, kasus terakhir mungkin memiliki hasil yang lebih besar. Tapi itu juga bisa berakhir dengan kegagalan, kata lelaki tua itu. Li Qiye mengangguk setuju, ya, dao seseorang mungkin gagal jika itu untuk satu orang. Dimulai dengan satu dan berakhir dengan satu. Hati dao Anda harus gigih, atau kedua hati dao harus menuju ke tempat yang sama. Jika ini hanya berlaku untuk satu pihak, sering kali berakhir tragis. Orang tua itu berpikir dalam diam. Jalan ini sulit namun indah dan mungkin menghasilkan sesuatu yang menakjubkan. Li Qiye tersenyum, namun, karena jalan ini tidak ada habisnya, perubahan yang tak terduga tidak dapat dihindari. Mungkinkah? Tanya lelaki tua itu. Li Qiye menatap kucingnya dan berkata, dua hati sekaligus dan berjalan bersama selamanya. Itu tidak ada. Itu akan menjadi sesuatu yang cukup indah untuk membuat orang-orang abadi iri. Kedengkian orang-orang abadi, gumam lelaki tua itu. Dao surgawi itu abadi, sedangkan dao manusia tidak terbatas. Li Qiye menatap cakrawala dan berkata, orang tua itu mengulangi kalimat itu sebelum bertanya, apakah pencarianmu dianggap sebagai jalan fana, Tuan? Saya tidak mencari dao surgawi atau dao fana, hanya kebenaran. Begitu mencapai keadaan ini, dao akan menjadi saya dan begitu pula sebaliknya. Jadi ya, lelaki tua itu menyadari sesuatu dan melirik ke arah Wordbreaker. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dan berkata, sepertinya aku harus melompat keluar dan melakukan perjalanan lebih jauh. Bisakah kamu melakukannya? Li Qiye tersenyum. Orang tua itu berpikir dan berkata, sulit memang, tapi kalau ada kemauan, pasti bisa kalau diusahakan. Akan menjadi prestasi luar biasa yang akan dikenang. Li Qiye mengangguk, berapa banyak orang yang mampu melakukannya sebelumnya. Bahkan karakter yang paling cemerlang pun biasanya menempuh jalan konvensional. Itulah cara termudah dan paling mapan untuk mencari dao. Kata lelaki tua itu dengan nada sentimental. Bagaimana kabarmu? Tanya Li Qiye.
Lelaki tua itu menatap Wordbreaker, yang mampu melihat semuanya. Namun, dia tidak langsung menjawab. Kamu butuh alasan. Li Qiye menambahkan. Benar, lelaki tua itu mengakui, saya sudah menjelajahi dunia dan merasa tidak terkesan. Kamu tidak berpikir itu sepadan dengan usahamu. Li Qiye mengerti. Ya, memang sangat mengecewakan. Lelaki tua itu mengangguk dan berhenti sejenak sebelum bertanya, ku dengar ada langit lain di atas Eight Desoles, dunia yang sama sekali berbeda. Bolehkah aku meminta pendapatmu tentang itu? Li Qiye mendongak dan tersenyum, itu tergantung pada apa yang ingin kau ketahui. Dunia manusia selalu sama di mana-mana. Makhluk hidup selalu memiliki emosi. Mereka mencintai dengan sangat dalam dan membenci dengan sangat dalam. Mereka juga menyerah pada keserakahan yang cukup untuk membunuh. Ya, semuanya sama kecuali seseorang berusaha untuk menjadi berbeda. Berusahalah untuk tampil beda. Ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih cerah. Jiwa-jiwa unik ini tidak istimewa karena tempat kelahiran mereka, tidak masalah apakah itu 8 Desoles atau langit di atas, atau sesuatu yang lebih dari itu. Li Qiye menambahkan, aku mengerti. Bertemu dengan orang seperti itu, matanya pun menjadi cerah. Akan menjadi berkah jika bisa bertemu dan memelihara dengan orang seperti itu. Dao yang dipilih tidak lagi menjadi masalah dalam kasus itu, apakah itu Dao surgawi atau Dao abadi. Kata Li Qiye, begitu ya, gumam lelaki tua itu. Dengan begitu, dirimu sendiri juga akan menjadi istimewa. Li Qiye menatapnya dan berkata, saya tidak bisa tidak setuju, kata lelaki tua itu. Li Qiye tersenyum dan menatap danau. Sementara itu, Jian Ming dan Tao saling bertukar pandang. Percakapan itu terasa asing bagi mereka karena mereka tidak berada di level yang tepat. Mereka bukanlah orang bodoh dan memiliki banyak pengetahuan. Meskipun demikian, mereka tidak dapat memahami makna sebenarnya di baliknya. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda berada di lokasi untuk mencari kebenaran. Orang tua itu bertanya dengan tulus. Tidak juga. Aku tidak mencari keabadian Dao surgawi atau Dao fana yang tak terbatas. Itu keinginanku, jadi aku mewujudkannya. Cukup sederhana, bukan? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum tersenyum kecut, saya belum mencapai level yang tidak dapat Anda capai, Tuan. Saya bahkan lebih biasa-biasa saja di masa muda saya, yang tidak menginginkan apapun kecuali balas dendam. Dahulu semua makhluk hidup adalah biasa. Li Qiye berkata, tidak ada seorang pun yang terlahir abadi di dunia ini. Benar sekali, puji lelaki tua itu. Jika Anda ingin pergi, Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri terlebih dahulu dan mencari alasan. Li Qiye tersenyum. Hal ini memerlukan perenungan batin sehingga lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Airnya tenang dan tidak ada ikan yang menggigit. Dia merenung dengan saksama sebelum menjawab, alasan awal saya mempertahankannya adalah untuk menjadi lebih kuat agar dapat melaksanakan tanggung jawab saya. Setelah suatu kejadian, keinginan saya adalah untuk menjadi lebih kuat demi membalas dendam. Dia berhenti sejenak dan menjadi sentimental, tahun-tahun berlalu dengan cepat dan sekarang, semua perseteruan dan kebencian telah berakhir. Itulah mengapa sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Anda memerlukan tujuan dan hati Dao yang gigih. Jawaban Anda bukanlah tentang makhluk hidup, bukan surga yang tinggi, dan bukan Dao agung. Anda mencari pantai seberang, pantai yang menjadi milik Anda sendiri dan yang dapat menyelamatkan Anda. Komentar Li Qiye. Orang tua itu berpikir setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan membungkuk dalam-dalam, ajaranmu di sini lebih berharga daripada memikirkan seumur hidup. Aku telah tercerahkan. Li Qiye tersenyum dan menerima isyarat besarnya. Kapan Anda akan berangkat, Tuan? Tanya lelaki tua itu. Saya tidak yakin, tidak ada tanggal pasti. Jika Anda ingin bepergian, persiapkan diri Anda dengan cukup terlebih dahulu, kata Li Qiye. Saya mengerti, kata lelaki tua itu, saya akan mengingat baik-baik petunjukmu. Jika kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja. Kita kehabisan anggur, sudah waktunya aku pergi. Li Qiye berkata sambil tersenyum lalu berdiri. Orang tua itu buru-buru bangkit dan menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat. Begitu mereka keluar dari danau, Jian Ming berkata, dia adalah budak tinju. Awalnya, keduanya merasa aneh dengan lelaki tua itu karena ia menghabiskan waktu dengan santai di Wordbreaker.
Bahkan para master papan atas tidak berani melakukannya, tetapi lelaki tua itu mengira ini adalah rumahnya. Seiring berjalannya waktu, menjadi sangat jelas bahwa ia adalah seorang budak. Niatnya di sini tidak lagi mempengaruhinya. Ya, dan dia sangat kuat, mampu menyapu bersih dunia. Kata Tao itu, hanya sedikit di 8 Desoles yang lebih kuat darinya. 6 Raja Surgawi atau apapun, bahkan tidak sebanding. Li Qiye mendengus. Dia menyetujuinya. Bagaimana dengan Dao San Qian? Tanya Jian Ming. Aku belum pernah bertemu Dao San Qian, tapi aku yakin dia lebih kuat, kata Li Qiye. Apa-apaan ini? Jian Ming tidak menyangka jawaban ini, siapa yang baru saja kita temui? Golden Divine Fish yang legendaris. Jika itu dia, maka itu mungkin saja. Kata Tao itu, Ye Zuo Dao adalah sosok yang sangat mengerikan sebelum menjadi budak pertama, menjabat sebagai penguasa kota emas. Setelah memasuki Worldbreaker, ia memulai sektenya sendiri, sesuatu yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan dunia luar karena memulai sekte berarti mampu melawan Divine Fish Dynasty. Golden Divine Fish mampu melakukan hal itu. Lebih jauh lagi, ada bukti nyata atas kekuasaannya. Dewa Dao 5 Matahari memimpin ekspedisi melawan penghancur dunia, tetapi Dewa Emas Tinju sendiri menghentikan mereka di pintu masuk. Meskipun ia jelas memiliki keuntungan saat berada di penghancur dunia, ini tetap merupakan bukti kekuatannya. Sementara semua orang ingin menjadi orang pertama yang menemukan Golden Fish Emperor, berita datang dari Worldbreaker. Dao abadi sejati dan raksasa lainnya bekerja sama. Orang pertama yang mendengar ini tidak bisa merahasiakannya. Aliansi antar raksasa, mereka akan menjadi kekuatan terkuat di Sky Border. Baik memperingati biasa maupun leluhur terkesiap menyambut. Aliansi tersebut mencakup True Immortal, 3000 Dao, Divine Dragon Valley, dan Five Sun School. Sky Border memiliki total 4 wilayah, masing-masing dengan garis keturunan terkuat yang bertindak sebagai pemimpinnya. Saat ini, Sekolah 5 Matahari tampaknya menggantikan Puresun sebagai pemimpin wilayah timur. Sementara itu, 3 keturunan lainnya mewakili wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, garis keturunan terkuat telah bersatu kecuali Lion's Roar, tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Permusuhan dengan aliansi ini dapat berakhir dengan kehancuran total dalam sekejap mata. Mengapa mereka bekerja sama? Mereka adalah pesaing. Seorang pakar merasa sulit mempercayai hal ini. Benar, penerus mereka akan bertarung satu sama lain sampai mati. Ini tidak masuk akal. Seorang jenius di luar sana. Semua orang di Sky Border tahu bahwa pertarungan antara para penakluk tidak dapat dihindari. Ini juga bukan peristiwa pribadi karena sekte mereka juga akan ikut serta. Perang ini hanya akan berakhir dengan munculnya penguasa Dao baru. Penguasa kosmik adalah yang mengambil alih kendali. Seorang pakar yang berpengetahuan luas mengungkapkan. Orang-orang penting tidak lagi terkejut setelah mendengar judul ini. Kewibawaan penguasa kosmik tidak mengurangi sedikit pun, begitu pula kebijaksanaannya. Hanya dia yang dapat membentuk persatuan antara garis keturunan ini. Seorang tetua klan berkomentar, bagaimanapun, dia pernah melakukannya sebelumnya. Aliansi itu bahkan lebih besar saat itu karena terdiri dari sekte dan ras yang lebih kuat. Ini akan menjadi serikat yang berumur pendek. Mereka akan saling bertarung lagi begitu kompetisi penguasaan Dao dimulai. Seorang tokoh besar berkata, tidak ada yang lebih penting daripada memenangkan posisi ini. Sepertinya mereka bertekad untuk tidak membiarkan siapapun mendapatkan batu permata itu. Itu pasti milik salah satu dari mereka, kata seorang penguasa dari Tanah Suci kuno. Bukankah ini akan secara efektif menyingkirkan Raja Firmamen Mortal dari kompetisi? Dia akan menjadi yang pertama kalah. Komentar jenius lainnya. Yang lain juga setuju dengan spekulasi ini. Tidak ada harapan lagi. Seorang bangsawan kerajaan kecewa dan memutuskan untuk mundur dari Worldbreaker. Dia tidak merasa ingin bunuh diri hari ini dan lebih memilih untuk menonton. Meskipun demikian, beberapa orang masih belum menyerah. Mereka ingin mencari kaisar terlebih dahulu untuk mendapatkan batu permata tersebut, lalu diam-diam mundur, berharap ada keberuntungan di pihak mereka. Sayangnya, sikap optimis ini tidak bertahan lama. Dewa sejati menemukan kaisar. Berita lain menyebar ke seluruh wilayah. Kalau begitu, ini benar-benar sudah berakhir. Kita pergi saja. Seorang jagoan mendengar ini dan memberi perintah. Ini berarti kaisar telah ditawan oleh kebohongan.
Melawan mereka sama saja dengan melempar telur ke batu besar. Persetan, ayo kita tonton saja. Sebagian besar pesaing memutuskan untuk berhenti mencoba. Lihat nilai tertinggi kedua untuk nilai tertinggi. Ledakan. Sebuah sinar terang melesat ke langit dari sebuah gunung. Tinju pun meletus. Mereka mulai berkelahi, kata seorang penonton. Gemuruh. Kemudian datanglah banyak legiun medan perang sambil mengibarkan menuju panji-panji. Bala bantuan akan segera datang. Para penakluk dan raja akan segera datang, seseorang berteriak setelah melihat pemandangan yang luar biasa itu. Aura yang tak terbatas dan ketakutan dalam pasukan itu membuat mereka gemetar ketakutan, terutama para pembudidaya yang lebih lemah. Tidak mungkin kaisar dapat menahannya, batu permata itu akan menjadi milik sekutunya. Hasilnya tampak cukup jelas. Tidak ada yang meremehkan sang kaisar. Meskipun demikian, ia menghadapi para jenius yang brilian dan para leluhur kuno. Dua tinju tidak dapat menangkis 4 pukulan, kekalahan tidak dapat dihindari. Aku penasaran apakah dia akan menggunakan batu itu lagi, bukan? Sebagian besar berharap dia akan menggunakan kekuatan batu permata itu, yang mengakibatkan pertempuran berdarah. Mereka akan dapat memanfaatkan situasi itu. Sulit untuk mengutarakan, saya rasa dia tidak bisa. Seorang tokoh besar asuransi. Ledakan. Serangkaian ledakan keras menghentikan percakapan mereka. Tiba-tiba, niat untuk mengamuk-mengamuk seperti tsunami. Mereka mengikuti sumber niat itu dan melihat satu legiun menuju medan perang. Terdiri dari prajurit muda dan tua. Beberapa tampak garang dan mengesankan, banyak yang merupakan iblis dengan aura jahat. Terlepas dari penampilan dan aura mereka, ada satu kesamaan, niat tinju tak terbatas yang terpancar dari mereka yang tampaknya menyatu dengan Wordbreaker. Dinasti tinju ilahi, legiun dan aura kehancurannya mengintimidasi para penonton. Mereka telah dimobilisasi. Banyak yang membuat telapak tangan dan lutut mereka lemas. Kurasa mereka tidak akan membiarkan siapapun memiliki batu permata ini. Bahkan seorang master tingkat atas pun menjadi emosional setelah melihat legiun itu. Ini adalah dinasti yang mampu menghentikan penguasaan Dao. Kekuatannya memungkinkannya bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raja mereka juga ada di sini. Seorang tokoh besar melihat seorang lelaki tua berambut putih mengenakan lambang. Raja ini adalah sosok kuno dengan asal-usul yang tidak diketahui. Ia telah memerintah dinasti tersebut sejak zaman dahulu kala. Kepemimpinannya tentu saja memainkan peran besar dalam menangkis ekspedisi. Ia ditakuti sekaligus ditakuti oleh orang luar. Terompet perang dan ledakan terdengar di atas gunung. Cahaya pertanda dan spanduk berkibar saat dimulainya formasi besar. Dewa sejati, 3000 Dao, naga ilahi, dan 5 matahari mengendalikan formasi ini untuk membarikade gunung yang menjadi sasaran. Klang, klak, klak, perisai raksasa muncul dan berjejer seperti tembok. Teriakan naga dan binatang buas lainnya dapat terdengar saat rune dewa muncul. Selanjutnya, pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari udara dan berputar tanpa henti. Pedang niat berubah menjadi pedang Dao Samudra, tidak butuh waktu lama. Sebelum gunung ini tak dapat didekati, mereka ingin menghentikan pelanggaran dinasti. Para penonton mengerti dengan tergesa-gesa. Lihatlah legiun itu, dinasti itu pasti juga memiliki batu permata itu. Kata orang lain karena raja mereka ada di sini secara langsung. Bagaimanapun, batu permata ini mungkin ditinggalkan oleh makhluk abadi dari Wordbreaker. Oleh karena itu, tidak ada sekte dari Wordbreaker yang ingin batu permata ini jatuh ke tangan orang luar. Oleh karena itu, mereka bergerak melawan para raksasa. Jadi aliansi ini tidak ditujukan untuk kekuatan lain, hanya untuk menghadapi Wordbreaker dan dinasti. Beberapa orang menyadari sesuatu. Beberapa waktu lalu, banyak yang beranggapan bahwa perjanjian itu dimaksudkan untuk menghentikan semua orang berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka tidak menyadari bahwa bahkan dinasti pun akan ikut terlibat. Mereka tidak butuh persekutuan untuk menghadapi kita. Hanya True Immortal saja sudah cukup. Seorang jagoan penutup. Sulit untuk mendengarnya, tetapi tidak ada yang bisa membantahnya. Hanya raksasa itu sendiri yang bisa menghadapi True Immortal. Kekuatan besar lainnya tidak memiliki daya tembak untuk bersaing sehingga perdamaian tidak diperlukan. Hanya monster seperti dinasti yang layak melakukan tindakan ekstrim ini. Ledakan. Dinasti melancarkan serangan terhadap aliansi. Para ahli di legiun melepaskan Dao tinju melolong mereka dalam bentuk naga energi.
Mereka menabrak penghalang dan tembok, yang menyebabkan guncangan terus-menerus. Mereka sangat kuat, bahkan seorang berpengalaman pun terkesiap. Sosok bercahaya besi mendarat di medan perang. Sosok itu tidak lain adalah Putri Gatwip. Dua kelompok berkuda berpacu kencang dari belakangnya. Bunuh mereka. Dia memimpin jalan untuk melakukan serangan balik. Dia benar-benar tangguh dalam pertempuran. Penonton terkesan karena dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap dinasti yang perkasa. Amukan Iblis. Raja Naga Giok juga muncul bersama para iblis lainnya. Mereka berlindung di depan gunung. Di punggung bukit, Paramon Sion meniup trompet perang dan memanggil anggota sektenya untuk bersiap berperang. Saudara-saudari, formasi pedang. Wanita suci abadi sejati juga menyiapkan formasi pedang di garis depan. Hujan pedang pun turun ke arah para penyerang. Gemuruh, kedua kekuatan besar yang diluncurkan. Para jenius muda dari persekutuan itu tidak menyerah dan memiliki gaya seperti jenderal yang cakap. Masing-masing dari mereka dapat memimpin pasukan secara efektif. Mereka benar-benar lebih unggul dari rekan-rekan mereka, para raksasa tahu cara berlatih. Komentar salah satu leluhur. Bagi banyak kekuatan besar, murid terbaik mereka adalah kelompok Gatwip Princess. Ini adalah perbedaan antara sekte biasa dan raksasa. Para jenius itu ganas dan cakap, sama halnya dengan sesama anggota sekte mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki pelatihan bertahun-tahun untuk menghadapi dinasti tersebut. Dengan demikian, dalam waktu singkat saja, pasukan mereka berhasil dipukul mundur. Coba ini, teriakan yang menyerupai raungan naga atau pekikan burung phoenix menghentikan pertempuran. Ledakan. 8 kuda jantan yang agung muncul bersama hukum penguasa Dao. Ini adalah serangan penguasa Dao, yang hampir tak terhentikan. Banyak budak tinju yang terpental, termasuk petarung terbaik mereka. Serangan Dao Lord sudah terjadi. Banyak penonton terpaksa tirap di tanah karena tekanan meskipun menjaga jarak aman. Melakukan serangan Dao Lord memerlukan pengenalan senjata itu sendiri. Dengan demikian, pengguna akan dapat menggunakan kekuatan senjata yang sebenarnya. Beberapa orang meyakini serangan itu setara dengan 70 hingga 80% serangan sesungguhnya dari penguasa Dao masing-masing. Hal itu segera menghentikan laju pasukan dinasti. Perbatasan langit pun bergetar hebat. Tokoh-tokoh besar di luar Worldbreaker merasakan kekuatan serangan itu dan gemetar ketakutan. Siapa yang menggunakan serangan Dao Lord tadi? Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam. Banyak jenius yang memiliki akses ke senjata Dao Lord, hanya sedikit yang dapat menggunakannya secara efektif. Kakak senior, Gatwip Princess mendongak dan melihat seorang pria yang luar biasa. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Yang lain juga mendongak dan melihat seorang pria yang sangat tampan, mungkin yang paling tampan di dunia. Penampilannya tak tertandingi. Para pembudidaya wanita pun terpesona. Penampilan pria ini saja sudah mengalahkan penampilan orang lain. Mengenai penampilan dan aura, para penakluk semuanya luar biasa, naga di antara manusia. Sayangnya, mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan Shen Juntian. Jika ada yang mengatakan bahwa Kaisar Muda adalah yang paling tampan, hal itu mungkin akan menimbulkan perselisihan pendapat. Yang lain mungkin mengatakan bahwa Raja Lima Matahari lebih tampan atau sebaliknya. Dalam hal ini, tak seorang pun akan membantah Shen Juntian sebagai yang paling tampan karena ini adalah pertarungan yang sia-sia. Ia memiliki cahaya surgawi dan tampak berdiri di dimensi yang berbeda. Ia adalah teratai murni yang lahir di Cakrawala, tak ternoda oleh sentuhan manusia. Seorang putra abadi tidak mungkin lebih tampan atau lebih mulia. Sebenarnya, kata mulia akan dianggap sebagai pujian jika digunakan untuk menggambarkan orang lain. Namun, menggunakannya sama saja dengan meremehkan statusnya yang sebenarnya. Kata-kata tidak dapat menggambarkannya dengan tepat. Dia memegang tombak emas yang memancarkan kekuatan dan cahaya seorang penguasa Dao. Hukum Dao mengalir deras seperti air terjun surga. Ia juga mengeluarkan bunyi dering yang menyenangkan, seolah-olah menerima pemuda itu sebagai penggunanya. Ini adalah senjata Dao Lord yang telah bangkit sepenuhnya dan mampu melepaskan kekuatan sejatinya. Kebanyakan jenius tidak dapat mencapai tingkat penguasaan ini saat menggunakan senjata serupa. Shen Juntian, putra Dewa Dao 8 Kuda dan murid Dao Sanqian. Seorang tokoh besar berkumpul. Ketika orang berdiskusi tentang penakluk ini, mereka lebih sering mencampur adukan latar belakang prestasinya bagaimanapun,
dia adalah putra penguasa Dao terkini yang prestisenya masih bertahan. Ada anak-anak Dao Lord lain di sekitarnya tetapi tidak ada yang sebanding dengan Shen Juntian dalam hal keterkinian. Dia pasti putra penguasa Dao. Banyak yang mempercayainya karena wajahnya yang bersih tanpa noda. Ada yang meragukan hal ini karena Dao Sanqian dan Shen Juntian tidak pernah mengonfirmasi asal-usulnya. Namun, para penonton di sini langsung menyetujui klaim ini. Hanya putra penguasa Dao yang bisa memiliki aura ini. Seorang leluhur tinggi menatap tajam. Apa maksudmu? Aura para penakluk lainnya juga sama mengesankannya. Seorang junior tidak setuju. Leluhur agung itu mengangguk, tentu saja, mereka juga mengesankan, tetapi mereka tidak memiliki aura seperti ini. Itu adalah aura seorang bangsawan. Para junior saling bertukar pandang dengan bingung. Dalam masalah garis keturunan, hanya anak-anak dari seorang penguasa Dao yang akan memiliki karakteristik khusus ini. Garis keturunan mereka terasa dari senjatanya. Lihat, Golden Halberd adalah senjata penguasa Dao 8 kuda, dia sangat senang bisa bersama Shen Juntian. Itu saja, leluhur agung itu menjelaskan. Orang-orang lebih memperhatikan senjata itu dan setuju. Di luar sang penguasa Dao sendiri, mungkin senjata itu paling disukai anak-anaknya karena garis keturunan mereka. Shen Juntian, gadis-gadis mulai berteriak, aku ingin punya bayi darimu. Seorang gadis setinggi menyatakan berani itu sambil tersipu malu. Aku juga, yang lain ikut bergabung. Antusiasme mereka mengejutkan penonton. Tentu saja, bahkan wanita sombong seperti Gatwick Princess pun terpikat padanya. Ini adalah bukti daya tariknya. Sayangnya dia tidak punya waktu untuk peduli pada keindahan ini. Ledakan, seorang tokoh besar dari dinasti itu menyambutnya dengan sebuah pukulan. Bawa ini. Shen Juntian mengeluarkan senyuman menawan dan menusukkan tombaknya ke depan, melepaskan auranya yang tak terhentikan. Hidupku tidak sia-sia, aku bisa melihat Shen Juntian. Seorang yang berteman dengan wanita menjadi gila. Hal ini terjadi pada banyak orang di antara kerumunan. Beberapa orang menjadi bingung saat merawat. Dinasti Tinju Ilahi, putar kita. Sebuah suara menggelegar berteriak. Ledakan. Sebuah sinar turun dan memaksa mundur banyak budak tinju yang tangguh. Tyrant Monarch akan segera dimulai. Seseorang berkomentar, ledakan, gelombang serangan lain menghentikan serangan banyak budak tinju. Raja Penghancur Langit, mereka juga mengenali petarung ini. Sebuah perisai juga muncul untuk menghentikan banyak pukulan. Perisai itu mengandung keilahian yang luar biasa. Leluhur kuno surgawi juga ada di sini. Banyak murid yang bersumpah untuk leluhur kuno itu. Banyak master top dari aliansi yang bergabung dalam pertempuran. Hal ini meningkatkan kekuatan mereka untuk menghentikan serangan gencar. Raja dinasti itu tetap tenang meskipun para pengolah yang cakap itu muncul. Ia tampak yakin akan menang, tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Segala sesuatunya tampak berjalan sesuai rencana. Apakah ini cukup untuk menghentikan dinasti? Penonton menikmati setiap detik pertempuran epik ini. Dinasti ini tidak terduga. Seorang leluhur memperhatikan sikap raja dan berkata, ini jauh dari kekuatan penuh mereka karena masih banyak master tak terkalahkan yang belum bersatu dalam pertarungan. Ada alasan mengapa mereka berhasil bertahan dari banyak ekspedisi dari para penguasa Dao. Sementara itu, rombongan Li Qiye telah sampai di kaki gunung, sisi berlawanan dari medan perang utama. Meski begitu, para pengawal True Immortal tetap segera menghentikan mereka. Aliansi sedang menjalankan tugas resmi. Pergi. Salah satu dari mereka berteriak mengancam. Mereka secara alami mengenali Li Qiye, namun dewa sejati tidak pernah takut pada siapapun. Selain itu, mereka memiliki 3 sekutu terbaik. Aku tidak tahu kalau Wordbreaker adalah milik dewa sejati. Jian Ming berbicara atas nama Li Qiye. Ini berkaitan dengan urusan resmi kami, silakan pergi. Murid itu ramah lingkungan. Itu cara yang bagus untuk mengungkapkan, urusan resmi, untuk menyembunyikan batu permata di siang bolong. Jian Ming mencibir. Hahaha, sang penganut Tao ikut menimpali, sungguh tidak suka melihat sketsa dewa sejati dan 3000 Dao. Dua sekte yang saleh bertindak sebagai bandit namun menolak mengakuinya. Kemunafikan sedang terjadi di sini. Jaga mulutmu, seorang murid immortal sejati berteriak balik. Jadi kamu mengizinkannya tetapi kami tidak membukanya. Jian Ming tersenyum, semua orang dapat melihat bahwa kamu memperkuat Kaisar Tinju Emas dan menghancurkan reputasimu sendiri.
Sekte nomor 1 di dunia tidak lebih dari sarang serigala bermuka dua. Kami tidak akan mempermalukanmu. Murid lain menghunus senjatanya dan berteriak. Oh, aku sangat takut. Jianming membandingkannya dengan Tao itu sebelum tiba-tiba menyerang. Ambil ini. Jianming memanggil banyak pohon yang melesat maju. Sang penganut Tao tersenyum jahat dan kejadian serupa. Spanduk itu melepaskan angin kencang seperti bilah ke arah para penjaga. Hancurkan. Meski lamban, mereka bereaksi cukup cepat untuk membalas dengan gelombang, pedang dan golok. Sayangnya mereka masih lebih lemah dari duo tersebut. Dalam sedetik, para penjaga terbunuh atau terluka parah. Angin kencang dan teriakan itu menarik perhatian penonton di penyiaran. Pasukan Li Qiye dan Dewa Sejati mulai bertarung. Mereka saling bertukar pandang. Keberanian untuk melawan Dewa Sejati saat ini sama saja dengan menamparkan aliansi. Ini sangat tidak bijaksana, kata seorang yang cerdas. Sudah sangat jelas bahwa sekutunya tidak akan membiarkan siapapun menginjakkan kaki di gunung ini. Memprovokasi mereka sama saja dengan menyatakan perang. Hal ini tentu saja akan berakhir dengan diburu oleh mereka pada waktunya. Oleh karena itu, meskipun banyak yang tidak senang dengan perilaku sombong mereka, mereka tetap tidak berani berbuat apa-apa. Yang lain mungkin takut, tapi ini Li Qiye yang sedang kita bicarakan. Seorang penggemarnya berkata, dia sudah cukup berbuat banyak pada Dewa Sejati, dia tidak keberatan menyakiti 3000 Dao dan naga ilahi juga. Menyinggung perasaan adalah pernyataan yang ringan. Dia melakukan lebih dari itu kepada semua orang di Golden Gate, menunjukkan rasa tidak hormat kepada semua orang. Kata seorang penonton yang kesal. Saya tidak meremehkan kemampuannya, tetapi saya ragu dia bisa terus berkata arogan seperti ini selamanya. Aliansi akan memberikan pelajaran. Seorang jenius masih merasa diremehkan. Itu masih bisa diperdebatkan. Li Qiye jelas sama kuatnya dengan seorang penakluk. Murid-murid lainnya hanya akan bunuh diri. Mereka membutuhkan leluhur kuno atau penakluk lain untuk menghentikannya. Seorang jagoan berperan sebagai pembela iblis. Mereka yang sibuk dengan satu sama lain mungkin memberi kesempatan kepada semua orang. Ditambah lagi, persahabatan itu juga menyukai dinasti. Aku penasaran seberapa baik mereka akan mampu mengimbanginya. Orang lain ingin memanfaatkan kesempatan itu. Ledakan. Saat keduanya mengamuk di antara barisan, badai yang tak terbatas dengan kekuatan dahsyat membuat mereka mundur beberapa langkah. Dua pemuda mendarat dan menghalangi jalan keduanya, satu laki-laki, satu perempuan. Yang pertama mengenakan jubah emas dan dikelilingi oleh aura angin. Hal ini membuat jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin yang berkibar. Rupanya siapapun yang mendekatinya akan langsung tertiup angin. Sang pembudidaya wanita cukup cantik untuk membuat bunga layu karena malu. Gerakannya penuh dengan kewibawaan. Ia mengenakan gaun kuning muda, membuatnya tampak murah hati. Meski longgar, lekuk tubuhnya masih bisa terlihat. 800 Li Dominator dan Putri Sima. Banyak pemuda mengenali dua pendatang baru itu. Doa dari 6 keajaiban, sungguh mengagumkan. Seorang jagoan iri menjadi True Immortal. Mereka hanya memiliki generasi muda yang luar biasa. Mereka mungkin bagian dari Dewa Sejati, tetapi mereka berasal dari Sima dan 80.000 Li Nightski. Orang lain menjelaskan lebih lanjut. Kekutan kedua ini adalah pengikut Dewa Sejati. Nama lengkap Putri Sima adalah Sima Hanshan. Klan ini tidak asing bagi siapapun karena merupakan garis keturunan penguasa Dao berkat penguasa Dao Wertriser. Sayangnya, sang penguasa Dao meninggal tak lama setelah menjadi penguasa Dao. Hal ini masih menjadi misteri. Penguasa 800 Li berasal dari langit malam 80.000 Li, yang juga dikenal sebagai pengadilan 80.000 Li. Ia memiliki hubungan yang erat dengan Dewa Sejati karena murid terakhir penguasa Dao terberkati, 80.000 Li, adalah leluhurnya. 80.000 Li sangatlah cemerlang, berdiri bahu-membahu dengan penguasa Dao generasi itu. Ia berasal dari Sky Hut sebelum bergabung dengan Blaze Dao Lord. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia berhasil menguasai salah satu kitab suci tertinggi milik Dao Lord, Blaze 80,000 Li. Mengesampingkan latar belakang asli mereka, baik Putri Sima maupun penguasa 800 Li bersedia menjadi bagian dari Dewa Sejati. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi bagian dari 6 keajaiban. Jangan berpikir kau bisa melakukan sesuka hatimu di hadapan Dewa Sejati.
Mata Dominator dipenuhi dengan kemarahan dan agresi. Bersikaplah cerdik dan minggirlah atau aku akan menghancurkan sekte kalian, ucap Li Qiye sambil tersenyum. Dia hanyalah kebenaran, tetapi yang lain tidak menafsirkannya dengan cara yang sama. Belum lagi para anggota True Immortal yang marah, para pendengar dari Kencan terkejut karena bingung. Meratakan abadi sejati, itu klaim yang berani. Seorang pakar di dekatnya, seorang pemuda berpikir bahwa Li Qiye menganggap terlalu sombong, ada batas untuk menyombongkan diri, tidak ada yang pernah melakukannya dalam sejarah kecuali Kaisar Ye. Kaisar juga tidak menghancurkan dewa sejati. Tambah yang lain, ini akan menjadi hari terakhirnya di dunia ini, dia tidak akan meninggalkan tempat hidup-hidup ini setelah mengatakan sesuatu seperti ini. Seorang pengikut klan menambahkan, ya ampun, True Immortal memiliki kaisar muda dan banyak leluhur kuno di sini, belum lagi Cosmic Lord yang tak terkalahkan. Seorang junior tidak mungkin bisa melawan ini. Seorang tokoh besar setuju. Di sisi lain, seorang penggemar lama Li Qiye memberikan acungan jempol, masih dengan gaya mendominasi yang sama, itulah Li Qiye untukmu. Kedua jenius itu memasang ekspresi jelek setelah mendengar ini. Kau sudah mati, teriak Dominator. Sebaliknya, Sima Hanshan memiliki nada yang lebih lembut, rekan Daois Li, silakan pergi. Tempat ini tidak ada izinnya dengan perseteruan pribadi kita. Aliansi kita siap untuk bekerja sama, jadi adalah suatu kesalahan untuk memperkuat masalah ini. Dia mengingatkan Li Qiye bahwa dalam kasus ini, dia tidak hanya menghadapi dewa sejati. Aliansi itu terdiri dari 4 raksasa dari perbatasan langit. Kurasa aku harus menghancurkan 3 sekte lagi. Itulah akibat menghalangi jalanku. Li Qiye berevolusi. Petik 2 tanda seru petik 2. Kerumunan menjadi tercengang karena tidak ada seorang pun yang berani berkomentar seperti ini. Bahkan Dao Sanqian pun tidak bisa melakukannya. Perkataan Li Qiye tetap mendominasi, seolah-olah dia sedang berbicara tentang memukul 4 lalat. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seorang leluhur tersenyum kecut. Tidak ada tempat baginya untuk pergi setelah menyinggung perasaannya saat ini, tidak ada sekte yang berani melindunginya. Seorang tetua agung berkomentar, ekspresi Dominator sangat buruk, penghinaan yang ditunjukkannya tidak dapat ditoleransi. Coba saya lihat apakah kamu bisa membuktikan kata-katamu. Teriakannya, kau sendiri. Li Qiye menatapnya, membuatnya marah sekali lagi. Ia adalah salah satu dari 6 keajaiban abadi sejati. Kekuatan dan bakatnya membuktikan bahwa ia layak menyandang gelar tersebut. Dipandang rendah merupakan pengalaman baru baginya, menyebabkan dia gemetar karena marah. Hanya aku yang mampu membunuhmu. Ia menggertakkan giginya, ingin melenyapkan musuhnya yang sombong itu. Rekan Taoli, jika kau memilih untuk maju, aku khawatir aku harus ikut serta karena itu adalah tugasku. Sima Hanshan menambahkan. Dia tahu bagaimana dia membunuh roh abadi sejati dan tidak berani sembarangan. Mari kita bergabung, hemat waktuku. Li Qiye mengulurkan tangannya. Baiklah, bocah sombong, makan ini. Sang Dominator yang gelisah menyalurkan energinya, yang mengakibatkan angin puting beliung berputar di sekelilingnya. Angin kencang yang keluar darinya menerbangkan pepohonan. Debutnya memenuhi udara dan membutakan para penonton. 80.000 li yang terberkati. Para ahli mengenali teknik ini setelah melihat angin kencang. Para pembudidaya yang berada 10.000 mil jauhnya terlempar. Bahkan mereka yang cukup kuat untuk mempertahankan posisi mereka merasakan luka-luka tajam di seluruh wajah mereka, yang seolah-olah akan menguliti mereka. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh Dewa Dao terberkati dan dikuasai oleh murid terakhirnya. Murid terakhir ini kemudian menciptakan pengadilan 80.000 li. Sebagai penerusnya, Dominator telah memahami esensi hukum jasa tertinggi ini. Oleh karena itu, badai itu agak tidak terganggu. Bagaimana dia dibandingkan dengan roh abadi sejati? Seorang penonton bertanya, Kaisar muda adalah yang terkuat di antara keenamnya, sulit untuk mengatakan tentang yang lainnya. Mungkin Dominator akan lebih kuat dari True Immortal Spirit. Seseorang menjawab. Aku rasa dia tidak akan punya kesempatan karena Li Qiye bisa bermaksud untuk mencapainya di sini. Kata seorang jagoan. Benar, satu orang saja tidak bisa menghentikan Li Qiye. Banyak yang setuju. Ledakan. Dominator melesat ke udara dan menghilang dari pandangan. Sementara sebagian besar orang menjadi bingung karena kecepatannya, ledakan keras terjadi dan semuanya menjadi gelap.
Hal ini disebabkan oleh telapak tangan besar yang turun dari atas. Telapak tangan itu menelan ribuan mil. Gunung-gunung menjadi tumpukan lumpur. Makhluk hidup berubah menjadi serangga. Dao besar itu meledak dan merenungkan hukum-hukum Dao tingkat penguasaan Dao. Himne dan nyanyian dapat terdengar, suara ini sepertinya milik penguasa Dao yang terberkati dan membawa afinitas yang menekan. Telapak tangan itu menerangi langit dan bumi, mengarahkan sasarannya pada kehancuran. 80.000 pohon li yang terberkati. Seorang ahli tersentak setelah merasakan kekuatan penghancur dari serangan itu. Dia berhasil menduplikasi kekuatan seorang penguasa Dao melalui hukum prestasi. Seorang jagoan dari generasi sebelumnya menjadi khawatir. Ini adalah teknik yang luar biasa. 80.000 mil mengandalkan ini untuk bersaing dengan penguasaan Dao saat itu. Seorang leluhur yang tinggi memuji. Banyak yang telah melihat hukum jasa penguasa Dao, beberapa bahkan mengolahnya. Sayangnya, serangan telapak tangan ini mengandung sejumlah besar kekuatan penguasa Dao. Sasarannya, Li Qiye, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Hati-hati, seorang penonton memperingatkannya, tetapi sudah terlambat. Pukulan telapak tangan itu langsung mengenai dirinya. Pukulan itu meninggalkan jejak proporsional dan mengangkat lapisan atas. Tampak sempurna seolah diukir dengan cermat. Bahkan gunung-gunung terdorong ke tanah, membuat penonton tercengang. Kemana dia pergi? Apakah dia sudah mati? Salah satu dari mereka melihat sekelilingnya. Mereka mengira dia akan membalas dengan sesuatu yang sama hebatnya, kemungkinan besar pukulannya karena dia dapat dengan mudah memberi kekuatan Wordbreaker. Terlebih lagi, dia ada di dalam saat ini jadi segalanya seharusnya lebih mudah. Mereka membayangkan dia mengumpulkan niat untuk melancarkan pukulan yang menembus telapak tangan, sehingga teknik itu menjadi tidak efektif. Mereka bahkan membayangkan dia menyebabkan Dominator menjerit kesakitan. Sayangnya, Li Qiye tampak terkejut dan tidak bereaksi sama sekali. Apakah dia sekarang menjadi daging cincang? Seorang ahli berkumpul karena hanya jejak tangan raksasa yang terlihat. Semua orang mulai mengamati tanah dengan cermat, berharap menemukan potongan-potongan Li Qiye. Ini tidak masuk akal. Dia tidak bisa menghentikan satu serangan pun, tetapi dia malah berbicara tentang menghancurkan persahabatan. Bicara soal tidak tahu batas kemampuan diri sendiri. Seorang pemuda berkata dengan nada meremehkan. Lihat, di sana. Seseorang akhirnya melihat Li Qiye berdiri di kawah, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang hilang. Bagaimana? Hal ini membuat beberapa orang berteriak keheranan. Mereka semua menyaksikan serangan langsung dari atas ke bawah. Tubuhnya pasti meledak atau hancur berkeping-keping. Bahkan para leluhur tidak dapat memahami hal ini. Nenek moyang kuno mengakui kekuatan pukulan telapak tangan. Mereka dapat menahan serangan secara langsung, tetapi tidak dapat selamat sepenuhnya. Mustahil. Apakah dia berhasil menghindarinya? Mata seorang jagoan terbuka lebar. Mungkin dia transmisi pergi dan kembali, kata yang lain. Li Qiye menamparkan nepuk debu di lengan bajunya dan berkata, bagaimana kau akan menghentikanku dengan pukulan yang sangat rendah? Sangat mengecewakan. Dominator kehilangan ketenangannya dan terhuyung mundur. Dia sangat yakin dengan serangan telapak tangan. Mungkin tidak bisa membunuh Li Qiye, tapi luka parah seharusnya tidak bisa dihindari. Tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dapat sepenuhnya menghindari serangan telapak tangan. Dalam kasus ini, Li Qiye menerima serangan itu secara langsung tanpa mengalami kerusakan apapun. Semuanya tidak terpikirkan. Rekan Daois Li, kemampuanmu tak terduga. Putri Sima tak dapat menahan diri untuk memuji. Ia melanjutkan, tetapi kami memiliki tugas yang harus dilaksanakan dan tidak akan menyerah terlepas dari kekuatanmu. Begitukah? Li Qiye tersenyum dan melangkah maju. Dominator secara tiba-tiba mundur tersendat sambil menjadi mati rasa. Dia tidak berpikir dan menyadari betapa mengerikannya hal itu setelah pertukaran pertama. Sayangnya, seperti yang dikatakan Sima Hanshan, mereka bertanggung jawab untuk menahan Li Qiye sampai leluhur kuno siap membantu. Sebaliknya, Sima Hanshan tidak menyerah dan berkata dengan ekspresi serius, meskipun ini di luar kemampuanku, aku masih ingin mencoba teknikmu. Setelah mengatakan itu, dia memanggil sebuah harta karun. Harta karun itu mengeluarkan bunyi dentingan yang jelas namun berbahaya, yang langsung merobek gendang telinga. Para pemanggil yang lebih lemah mulai mengeluarkan darah dari telinga.
Hal ini disebabkan oleh kekuatan penguasa Dao yang terpancar dari harta karun tersebut. Sinar tersebut menusuk orang-orang di perdamaian dengan cara yang tidak nyaman dan menyakitkan. Mereka memegang sebuah cakram dengan gagang di tengah dan dua bilah pisau dengan gigi tajam di sisi-sisinya. Di sepenggalan dunia, seorang jagoan mengenali senjata itu. Senjata Dao Lord lainnya, banyak yang saling bertukar pandang, berpikir bahwa ini diharapkan dari True Immortal. Alih-alih tekanan yang tak terpotong, kekuatan dari cakramnya terfokus pada ketajaman yang menusuk. Dia belum mengaktifkan senjatanya, tetapi semua orang merasakan tusukan tajam di sekujur tubuh mereka. Para mitra yang kuat menyampaikan hukum-hukum kebaikan dan vitalitas mereka untuk menghentikan kekuatan penguasa Dao. Meskipun demikian, mereka masih merasakan sakit yang tidak nyaman. Sial, sejumlah besar pertarungan mulai berdarah di mana-mana. Sepertinya darah mengalir keluar dari pori-pori mereka dan menodai pakaian mereka. Kerumunan yang ketakutan itu buru-buru mundur ke jarak yang aman. Jika kepala mereka keras, mereka akan berubah menjadi saringan. Itu menakutkan. Salah satu dari ketakutan mereka. Kekuatan cakram yang tidak aktif itu telah membuat kepadatan bersimbah darah. Konsentrasi penuh yang mengenai sasaran akan langsung menembusnya. Harta karun dan hukum perlindungan tampaknya tidak efektif terhadap ketajamannya. Kematian dini Dao Lord Wertheiser tidak menunjukkan apapun tentang bakatnya. Rumor mengatakan bahwa ia berpotensi menjadi salah satu dari 10 Dao Lord terbaik. Seorang leluhur menjadi sentimental. Dia akan menjadi penguasa Dao di generasinya sendiri jika bukan karena Kaisar Ye. Masalahnya adalah Kaisar ini sangat kuat dan dominan bahkan dari sudut pandang sejarah, mampu mengusir dewa sejati. Meskipun demikian, Wertheiser Dao Lord masih menemukan keberhasilan setelah hibernasi, sebuah tampilan yang jelas dari bakat unggulnya dan alasan lain atas kebingungan di balik kematian. Salah satu penjelasannya menyatakan bahwa ia menderita cedera Dao setelah bertarung dengan Kaisar Ye di masa mudanya. Cedera itu tetap ada setelah hibernasi sehingga menjadi penguasa Dao sebenarnya merugikan kesehatannya. Warisannya juga sangat mengesankan. Senjata-senjatanya sebanding dengan milik penguasa Dao lainnya. Misalnya, Sima Hansan menjadi jauh lebih kuat dengan cakram genggamannya. Maafkan saya, rekan Daois. Dia memelotot ke arah Li Qiye. Lakukan gerakanmu. Li Qiye tersenyum santai, cakram itu tidak lebih dari sekadar logam bekas di matanya. Sementara itu, banyak orang yang menyaksikan dengan napas tertahan. Apakah dia akan bertarung dengan tangan kosong lagi? Seorang ahli di dekatnya, orang lain yang melihat pertarungan di Golden Gate mengangguk, ya, usaha lagi. Apakah itu akan menjadi pukulan? Yang lain berspekulasi tentang bagaimana Li Qiye akan menangani cakram itu. Binatang, dia meraung dan cahaya bersinar di sekelilingnya. Cahaya berkumpul di cakramnya, menyatu dengannya. Klang, daya tusuk senjata itu semakin kuat dan membuat banyak orang berteriak. Dia menyelimutinya tanpa menggunakan teknik Dao dan memancarkan kekuatan eksternal. Ayunan fisik itu sendiri membelah langit dan meninggalkan celah tanpa dasar di tanah, halus dan lurus. Bahkan lapisan bumi yang paling tebal dan paling dalam pun tidak dapat dihentikan. Ah, seorang jenius yang terlalu percaya diri berdiri terlalu dekat dalam pertarungan. Ia langsung terbelah menjadi dua bagian tanpa sempat bereaksi tepat waktu. Dan organ dalam darah terkumpul di tengah. Bagi orang-orang yang lebih pintar, mereka merasakan darah mengalir dari dahi mereka. Mereka cukup beruntung untuk terhindar dari nasib pemuda itu. Setelah mengalami hal ini, beberapa leluhur tahu bahwa mereka akan mati karena serangannya tanpa senjata yang tepat. Mereka memperoleh perspektif baru tentang apa yang seharusnya didefinisikan sebagai tajam. Tidak memiliki kekuatan penguasa Dao namun tetap saja mematikan. Seorang leluhur agung menarik napas dalam-dalam. Itu bukan serangan Dao Lord, tapi aku tidak bisa menyerangnya sama sekali. Kata leluhur lainnya, ketika berkumpul kembali sadar dari tebasan awal, gelombang kejut dan angin kencang akhirnya terjadi karena kontak yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan puing-puing beterbangan di mana-mana. Mereka melihat Li Qiye mencengkeram pisau itu dengan dua jari. Hal ini membuat rahang mereka ternganga. Tentu saja, banyak yang sudah siap secara mental untuk melihat ini karena ini bukan pertama kalinya bagi Li Qiye. Dia benar-benar difavoritkan dalam pertarungan ini karena medan perangnya adalah Worldbreaker. Sayangnya, dia sama sekali tidak menggunakan kebugaran dan malah menggunakan dua jari seolah-olah sedang bermain bunga.
Ketajaman cakram itu tidak berlaku padanya. Tubuhnya tampak lebih kuat daripada senjata atau harta karun. Bersambung.